Taufik Siti Nurmeisa dengan NPM 193-19012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Mediasi pada Karyawan di Sariater Hot Spring Theater. Pada saat ini, industri pariwisata terus berkembang dan meningkat, sehingga pada saat weekend, pengunjung akan lebih membludak, sama seperti halnya yang dirasakan oleh karyawan di Sariater saat hari weekend, beban kerja semakin banyak, di mana karyawan harus memberikan pelayanan yang maksimal setiap harinya, sehingga karyawan akan merasakan beban begitu banyak dibandingkan hari-hari lainnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana beban kerja karyawan di Sariater, lalu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja karyawan di Sariater, lalu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana motivasi kerja karyawan di Sariater, lalu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh beban kerja karyawan terhadap kinerja karyawan di Sariater, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Sariater. Yang keenam, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh beban kerja terhadap motivasi kerja karyawan di Sariater, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh beban kerja karyawan terhadap kinerja karyawan di Sariater dengan variabel motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Berikutnya merupakan paradigma dan hipotesis penelitian. Untuk hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di Sariater. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh beban kerja motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Sariater. Yang ketiga yaitu terdapat pengaruh beban kerja terhadap motivasi kerja karyawan di Sariater. Yang keempat terdapat pengaruh motivasi kerja sebagai variabel mediasi beban kerja terhadap kinerja karyawan di Sariater. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu objek penelitian, yaitu karyawan di Sariater Hot Spring Theater. Lalu untuk metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Lalu untuk populasi dan sampel, populasinya sebanyak 392 karyawan, dan sampel yang saya ambil yaitu sebanyak 198 responden. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner, observasi, wawancara, dan juga studi kepustakaan. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heterokedastisitas. Lalu kedua yaitu untuk uji hipotesis. Uji hipotesisnya menggunakan uji simultan atau uji F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial atau uji T. Yang ketiga yaitu uji PET menggunakan bantuan uji Sobel. Selanjutnya untuk tanggapan mengenai beban kerja, kinerja karyawan, dan juga motivasi kerja karyawan. Beban kerja termasuk ke dalam kategori sedang, motivasi kerja masuk ke dalam kategori tinggi, sedangkan kinerja karyawan termasuk ke dalam kategori tinggi. Selanjutnya untuk analisis asumsi klasik. Analisis asumsi klasik pertama yaitu untuk menguji uji normalitas. Uji normalitas ini menggunakan one sample Kolmogorov, yaitu dengan menghasilkan nilai normal sebanyak 0,200. Uji multikolonialitas terbukti bahwa mendapatkan hasil sebanyak 0,898 dengan dibuktikan tidak terjadinya multikolonialitas. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Pada uji heterokedastisitas, scatter plotnya mengalami penyebaran yang dimana berarti tidak adanya heterokedastisitas. Untuk uji simultan terjadi pengaruh yang secara simultan sebanyak 158,288. Untuk uji koefisien determinasi yaitu sebanyak 0,785 yang dimana ketika beban kerja meningkat maka akan mengalami kenaikan sebanyak 0,785. Untuk hipotesis pertama, terbukti bahwa beban kerja terhadap kinerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan. Untuk hipotesis kedua, dibuktikan bahwa dari uji parsial atau uji T, motivasi kerja terhadap kinerja karyawan berpengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan. Untuk uji hipotesis ketiga atau uji yang dilakukan dengan menggunakan uji T atau uji parsial, beban kerja terhadap motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan. PET analisis jalur digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung
beban kerja terhadap kinerja karyawan dan beban kerja terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Pada analisis jalur yang pertama, yaitu atau model pertama, untuk melihat Z atau mediasinya sebanyak berapa? Dilihat pada tabel berikut, yaitu sebanyak 27,595. Berikut merupakan model kedua pet analisis, yaitu Y sama dengan 9,013 ditambah 0,158 X1 ditambah plus 0,748 Z. Berikut merupakan diagram jalur, yaitu X terhadap Y sebanyak 0,757, X terhadap Z 0,833, Z terhadap Y sebanyak 0,748. Uji Sobel dilakukan untuk mengetahui berapa pengaruh tidak langsung. Dari hasil uji Sobel yang telah dihitung menghasilkan nilai sebanyak 0,170. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu beban kerja karyawan di Sariater termasuk ke dalam kategori sedang, kinerja karyawan di Sariater termasuk ke dalam kategori tinggi, motivasi kerja karyawan di Sariater termasuk ke dalam kategori tinggi. Secara parsial, beban kerja terhadap kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Secara parsial, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Hasil uji PET menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari beban kerja ke motivasi kerja sebagai mediasi, lalu ke kinerja karyawan. Dan yang terakhir, secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan beban kerja dan motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan di Sariater. Sarannya yaitu hendaknya perusahaan memperhatikan keluhan konsumen agar mampu mengevaluasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Lalu perusahaan memberikan pelatihan untuk karyawannya agar mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya. Dan yang terakhir yaitu peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain seperti variabel pelatihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.